bagaimana pembukuan hadis pada abad kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Yantiapsari. Di video kali ini kita akan membuat Q&A. Dan bagi kalian yang ingin bertanya, kalian bisa langsung komentar aja di bawah. Dan bagi kalian juga yang belum mengikuti Instagram saya, kalian bisa melihatnya di irmy713 atau kalian bisa langsung ceknya di link deskripsi. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke video yang pertama. Kita masuk ke pertanyaan pertama yang dimana pertanyaan dari _altapch. Kak, bisa nggak kakak menjelaskan ulumul hadis itu apa? Baiklah, yang kita ketahui yang dimana kata ulumul hadis berasal dari dua kata yang dimana ulum dan al-hadis. Yang dimana kata ulum itu yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis yaitu menurut para ulama, al-hadis yaitu perkataan yang disandarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa berupa perkataan, perbuatan atau sifat dan lain-lainnya. Jadi jika kita menggabungkan antara kata ulum dan al-hadis, yaitu ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah jawabannya. Jadi kita langsung ke pertanyaan kedua. Next. Oke, pertanyaan kedua dari Bubuksi 87. Apa sih perbedaan ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah? Baiklah, perbedaannya tuh seperti ini. Jika kita membahas mengenai ilmu hadis riwayat, yaitu ilmu yang pemindahan periwayatannya seperti perkataan, perbuatan, sifat, tingkah laku yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ilmu hadis dirayah yaitu dari segi bahasa berasal dari bahasa darah, yadri, dirayah yang berarti pengetahuan. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan ketiga. Next. Oke, pertanyaan ketiga dari Fruzoyete. Kak, bisa tolong sebutkan 5 cabang ulumul hadis nggak? Tentu bisa dong. Oke, sini saya akan menyebutkan 5 cabang ulumul hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis. Yang kedua, ilmu al-jar al-takdil. Yang ketiga, ilmu fanil mulhamad. Yang keempat, ilmu muqtadil al-hadis. Dan yang kelima, ilail al-hadis. Seperti itu cabangnya. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nila Susanti. Kak, bisa nggak kakak menjelaskan hadis pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nila Susanti yang dimana jawabannya, pada periode ini hadis hadir sebagai sebuah sabda aqwal, af'al dan takir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berfungsi menerangkan Al-Quran dan menegakkan syariat Islam dan membentuk syariat Islam. Kapan munculnya hadis ini juga terdapat perbedaan pendapat di para ilmuwan. Misalnya seperti ulama hadis sejarah memulai perioderisasi pada awal kenabian dan sampai wafatnya Nabi. Artinya hadis ini dimulai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat sebagai Nabi dan masa kenabiannya ini saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Next. Pertanyaan berikutnya dari Dark Gaming. Bayangkan namanya Dark Gaming ya. Oke, Kak, ada berapa sih sahabat yang tercatat banyak menerima hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baiklah, saya akan menjawabnya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, para sahabat yang termasuk as-sabiqur al-awaliyun, misalnya seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan poin yang kedua, Ummahat al-Mu'miniyah, yang dimana istri para rasul seperti Aisyah dan Ummu Salamah. Hadis yang diterimanya banyak mengenai soal pribadi seperti soal keluarga atau soal pergaulan antara suami istri. Dan poin yang ketiga, para sahabat yang di samping dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
juga menuliskan hadis yang diterimanya Abdullah bin As. Dan poin yang keempat, sahabat yang meskipun tidak lama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sangat efisien dalam memanfaatkan kesempatan dan bersungguh-sungguh bertanya kepada sahabat yang lain seperti sahabat Abu Hurairah. Dan yang kelima, sahabat yang bersungguh-sungguh mengikuti majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak bertanya kepada para sahabat lain seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas. Itulah jawabannya. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Next. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari _Marfi Sugianto. Bagaimana pembinaan dan pengembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin? Sikap dan kebijaksanaan Khulafaur Rasyidin terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi karena khawatir akan terjerumus ke dalam kesepakatan dan takut ada kesalahan yang masuk ke dalam sunnah. Sedangkan sumber hukum Al-Quran, oleh karena itu mereka menjaga kemurnian hadis agar senantiasa tetap percaya. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Next. Pertanyaan berikutnya dari Ridho_Zikri. Bagaimana Khalifah Utsman bin Affan? Jawabannya seperti ini. Pada masa Khalifah Utsman, perjalanannya tuh tidak jauh berbeda dengan Khalifah Abu Bakar dan Umar tentang sikap pemerintah terhadap hadis dan pendewaan hadis. Jadi bisa disimpulkan mengenai tentang kebijakan Utsman yang ini tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang telah ditempuh oleh para khalifah-khalifah sebelumnya. Seperti itu. Irna, kenapa? Tunggu sebentar. A few moments later. Maaf, seperti biasa Mochi sedang membuat kegaduhan di luar. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Rizky 45. Bagaimana upaya dalam mempelajari hadis? Bisa disebutkan nggak, Kak? Oke, saya akan sebutkan. Yang pertama, mempelajarinya dengan cara hafalan. Dan yang kedua, mempelajarinya dengan cara tulisan. Dan yang terakhir, mempelajarinya dengan cara praktik. Seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Andi Sabil. Bagaimana sih, Kak, upaya sahabat dalam meriwayatkan hadis? Jawabannya ada beberapa poin. Yang pertama, dari mulut ke mulut sebelum hadis ini secara tertulis. Dan poin yang kedua, periwayatannya dengan cara lafziyah dan maknawiyah. Dan poin yang terakhir, banyak bersandarkan kepada ingatan dan hafalan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sulfiana. Apa latar belakang atau motif Khalifah Umar bin Abdullah Aziz mengeluarkan instruksi untuk mengkodifikasi atau pembukuan hadis? Jawabannya juga ada beberapa poin. Yang pertama, Al-Quran telah dibukukan dan telah tersebar luas sehingga tidak khawatir lagi bercampur dengan hadis. Dan poin yang kedua, telah makin banyak perawi atau penghafal hadis yang meninggal dunia bila keadaan terus jika dibiarkan, maka dikhawatirkan akan hilangnya hadis dalam bagian agama. Dan poin yang ketiga, daerah Islam semakin meluas sehingga peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat Islam juga semakin luas dan kompleks. Hal ini berdampak pada perlunya hadis Nabi sebagai petunjuk di samping Al-Quran. Dan poin yang terakhir, pemalsuan hadis yang semakin dikhawatirkan, maka perlu dilakukan pencegahan. Langkahnya seperti melakukan pembukuan hadis secara sekaligus yang dapat menyelamatkannya dari pemalsuan hadis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Next. Pertanyaan berikutnya dari Syam
bagaimana pembukuan hadis pada abad kedua dan pada abad ketiga Hijriah? Baiklah, jawabannya seperti ini. Pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah pada masa penulisan dan masa pengkodifikasi hadis secara resmi dan dikarenakan instruksi khalifah dan beberapa perihal yang menjadi kegiatan latar belakang terjadinya atau tercetusnya suatu kegiatan. Dan jawaban dari pada abad ketiga yaitu pembukuan pada abad ketiga Hijriah. Masa mentahqiqan hadis menyaringnya dimulai pada abad ketiga hingga akhir abad ketiga Hijriah, hingga puncak usaha pembukuan 250. Oke teman-teman, mungkin segini aja Q&A pada video kali ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa, kalian jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini agar video ini bisa berkembang ke depannya. Oke, sampai jumpa ke video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.